Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa Tembelang TV yang berbahagia. Saat ini saya berada di Dusun Banjar Anyar, Desa Sumbragung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Saudaraku, saat ini saya akan napak tilas terkait dengan jejak sejarah perjuangan para terdahulu kita, yaitu Laskar Hizbullah yang ada di Kota Jombang. Perlu diketahui saudaraku, bergabungnya antara Laskar Hizbullah Jombang dan Laskar Hizbullah Mojokerto melebur menjadi Yon Condromowo yang kemudian mempertahankan Kota Jombang dari serangan Belanda. Yon Condromowo ini bermarkas di beberapa tempat, di antaranya adalah di Dusun Banjar Anyar, Desa Sumbragung, Kecamatan Peterongan. Di belakang saya saudaraku, ini adalah salah satu markas Hizbullah atau Yon Condromowo yang ada di Dusun Banjar Anyar, Desa Sumbragung, Kecamatan Peterongan. Saudaraku, nanti kita akan masuk ke dalam, kita lihat-lihat keadaan markas dari Yon Condromowo yang ternyata sekarang sudah ada renovasi terkait markas ini. Mari saudaraku, kita menuju atau masuk ke dalam di rumah yang sekarang sudah direnovasi, yang dulunya adalah markas Yon Condromowo. Mari saudaraku. Nah, ini saudaraku, kita akan masuk nanti menemui dari keluarga atau pemilik rumah. Bu, nyun sewu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dengan Bapak sinten nggih? Dengan Bapak sinten? Pak Ahmad Munadi. Pak Ahmad Munadi. Saudaraku, ini saya dengan Bapak Ahmad Munadi. Jadi Pak Ahmad Munadi ini adalah pemilik rumah ya, pemilik rumah yang sebenarnya rumah ini dulu adalah markas dari Yon Condromowo atau pasukan Hizbullah yang ada di Kota Jombang ya. Jadi ini dulu rumah dari Mbah Syarif nggih. Rumah dari Mbah Syarif. Rumah dari Mbah Syarif yang dulu adalah markas dari tentara Hizbullah yang ada di Kota Jombang. Ini rumahnya dipugar nggih. Ada nggih. Tapi masih anu nggih. Motif yang lama, masih banyak nggih, di antara menika nggih, di antaranya nggih. Ini gebyok nggih, gebyok yang depan sebenarnya nggih. Kalau pintunya yang depan. Pintunya yang depan. Oh, ini pintunya yang depan. Oh, ini pintu yang depan, Mas. Saudaraku, ini masih ada tulisan nama pemilik rumah, Muhammad Syarif. Jadi Muhammad Syarif ini dulu adalah pemilik rumah menika nggih. Yang tempat memang tempat rumah, tempat markas. Tempat markas nggih. Terus akhirnya ada fitnah itu, akhirnya kan ada saudaranya yang lain apa? Nggih. Dapat tentara yang di sini. Oh, ngoten. Iya. Tentara yang waktu itu bermarkas di sini. Kemudian menikah dengan adiknya Mbak Syarif. Iya. Oh. Cuma lain ibu. Oh, nggih. Lain ibu. Nah, sekarang orangnya itu nggih berdomisili di Kertosono. Oh. Maron. Berarti beliau termasuk salah satu pasukan tentara. Iya, Laskar Hizbullah. Oh, nggih. Ini keadaan rumah yang ada di dalam. Motif lama itu masih ada. Nggih, nyun sewu. Pintu belakang juga masih asli nggih. Asli itu. Masih asli. Pintu belakang itu masih asli, Mas. Oh, nggih. Itu jadi belakangnya matahari itu. Masih asli. Pintu asli nggih. Iya. Belum ada perubahan nggih. Tidak ada.
Nah itu kerajaan apa jenis wayang, gambar wayang itu. Ya, terus sebelah kan sana itu juga iya. Masih asli. Oke. Ya kok bulan 10 kemarin Nggih. masih asli, Mas. Oh. Iya, ini saya pugar tanggal 15 November ini. 15 November kemarin itu baru Nggih. saya rubah ini. Kalau kuning kalau udah November tanggal muda ya masih asli. Oh, nggih. Date-nya masih 10 November yang lalu masih asli nggih keadaannya. Sekarang sudah dirubah. Saudaraku pemirsa Tembelang TV, alhamdulillah saat ini saya sowan ke kediaman beliau yaitu Bapak Taslim. Iya. Jadi saudaraku tadi saya sudah melihat kondisi rumah dari Mbah Muhammad Syarif, yang mana rumah tersebut dulu adalah merupakan markas dari Yon 39 Condromowo, yang kesemuanya dari Batalon Condromowo ini adalah Laskar Gispuwo, dan rumah Mbah Muhammad Syarif ini dulu adalah markasnya. Dan saya akan kepingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak Taslim, Iya. yang mana Pak Taslim ini adalah putra yang keberapa? Pak Taslim yang 1, 2, 3, 5. Putra yang kelima dari Mbah Muhammad Syarif atau Pak Syarif. Saudaraku, kita akan berbincang-bincang sedikit. Mungkin Pak Taslim ini bisa menceritakan sedikit tentang keberadaan rumah yang dibuat markas oleh Batalion atau Yon 39 Condromowo. Pak Taslim, mungkin panjenengan bisa menceritakan sedikit tentang keberadaan rumah tersebut. Apakah Pak Taslim waktu itu pernah mendapatkan cerita dari Bapak Syarif atau menyaksikan sendiri waktu itu? Ini terima kasih bisa ketemu dengan Mas Eko yang tugasnya ingin melacak keberadaan jasa daripada para pejuang tahun berapa? 1948. Oh iya, tahun 1948. Nah, saya kelahiran tahun 1945. Oh, ngoten nggih. Iya. Jadi waktu itu bisa dibilang usia 3 tahun. Usia 3 tahun. Iya. Oh, ngoten nggih. Nah, saya masih teringat pada waktu kalau Belanda datang, waktu itu lari ke tempat persembunyian. Oh, ngoten nggih. Di bawah tanah. Oh, maksudnya datang ke dalam jenengan Nah, ke rumahnya? Di jalan Oh, di jalan ini ya? Di Iya, jalan ini ya? jalan ini. Jadi di jalan utama ini kalau sedang ada patroli Belanda, orang kampung itu masuk ke tempat perjuangan bawah tanah. Di bawah tanah? Iya, lah waktu itu saya usia 3 tahun, hanya itu yang saya ingat. Oh, nggih. Nah, waktu cerita dari Bapak, umpama ini Nggih. Belanda itu sempat belok gang itu. Nganan, Iya. ya, belok kanan atau belok, kalau dari sana, kalau dari Iya. sana belok kiri Kiri. nggih. Kiri. Nah itu bisa dibilang rumah bapak saya itu mesti dibakar, Bisa dihancurkan nggih. dihancurkan. Karena markas dari para Iya, pejuang. markas para pejuang. Nah, kebetulan Allah melindungi, menyelamatkan sehingga beberapa kali ada patroli Belanda tapi tidak sempat belok. Iya. Dan dari cerita bapak saya yang di antara anggota batalion itu yang paling raket itu dari Sombito, keluarga Pak Humaydi.
Pak Hashim namanya. Keluarga Pak Humaydi, Pak Hashim. Jadi keluarga Pak Humaydi itu yang namanya Pak Hashim dan Pak Humaydi itu juga pernah berada di rumah itu. Oh, berarti termasuk salah satu pejuang Iya, salah satu yang pernah bermarkas di iya, kediaman Mbah Muhammad Iya. Syarif, kediamannya Bapak jenengan gitu. yang namanya Pak Hashim itu sekarang punya pendidikan yang cukup hebat itu. Kalau Pak Humaydi kan Pak Ali Fikri itu. Oh, keluarganya Pak Ali Fikri. Pak Ali Fikri. Iya. Oh, Jadi keluarga Pak Ali Fikri itu yang namanya Pak Hashim itu malah waktu kecil saya sudah usia dewasa itu diajak ke rumah Pak Hashim itu sama bapak saya. Nah, untuk pengalaman kenangan rame-rame seperti apa dibuat markas itu mestinya loh itu. iya. Ya cukup rame. Cukup ramai. Nah, tapi waktu itu saya masih usia 3 tahun. Itu namanya pasukannya itu Yon 39 Condromowo. Iya, iya. Nah, di sini itu ada keluarga sudah almarhum. Jadi sempat jadi tentara ya. Tentara Nah, yang namanya itu Wak Makin. Pak Makin. Wak Makin almarhum, rumahnya itu utaranya masjid-masjid. Oh, nggih. Nah itu Wak Makin itu masih keluarga sama bapak. Jadi masih ponakan. Masih Jadi keponakan sama iya sama bapak. Ibunya Wak Makin itu Mbak Yunya ayah saya. oh, ngaten Iya, nggih. itu jadi tentara. Nah itu saya sempat diceritani bapak saya itu. Itu Lekmu Makin itu dulu waktu jadi pejuang itu termasuk orang sakti. Orang sakti. Iya. Itu dibedil londo itu wis gak mempan. Itu yang namanya Makin. Pak Makin. Nek biyen itu kan orang kebal ya. Orang kebal nggih. Iya. Itu Lekmu Makin itu orang hebat itu waktu jadi tentara itu. Jadi umpamane gak kebal ya semuanya itu kan Allah ya Nggih. yang melindungi. Itu pernah terjadi itu ditembaki londo itu tapi ya, masih tadi orangnya Masih diselamatkan nggih. diselamatkan. Nah, setelah rame-rame setelah aman Pak Makin itu kan dulu itu pernah direkrut diberikan jasa pemerintah veteran. Tentara veteran. Iya itu Pak Makin ini termasuk ponakannya Pak Syarif. iya. Nah itu pernah sempat mendapat pensiun. Pak Makinnya Iya. sempat mendapatkan pensiun Iya dari malah veteran nggih. iya malah Wak Makin itu setelah damai suasana aman dia jadi staf penghulu KUA. Oh, nggih. Jadi oleh pensiunan, oleh Veteran. gajian oleh gajian staf KUA, terus mendapat pensiunan veteran itu. Lajeng terkait lagi masalah rumah dari Bapak Syakur, Bapak siapa? Syarif. Bapak Syarif yang ditempati markas Batalion Condromowo. Apakah ada peninggalan-peninggalan foto atau dokumentasi lain? Wah, gak enak. Mboten-mboten nggih. Bisa niku foto itu sih. Masih langka nggih. Ya masih langka sehingga mungkin nggak punya dokumentasi. Jadi istilahnya hanya cerita-cerita itu. Malah ya ini ceritanya bapak saya. Masih hidup dulu itu rame-ramenya orang memburu
mendapat pensiunnya veteran, Nggih. ya dengan menghubungi atasannya sehingga ada izin itu dapat pensiunan, Pensiunan nggih. termasuk mertua saya. Oh, ngaten. Nah, Mbak Syarif itu karenanya rumahnya ditempati saja. Mbak Syarif ini rumahnya saja yang hanya ditempati. Iya. Mungkin kebetulan Mbak Syarif waktu itu rumahnya besar. Iya. Kemudian mohon maaf untuk ngopeni para pejuang ya cukup lah waktu Iya, itu mungkin. ya, rumahnya seperti sekarang itu. Paling tidak ditempati para pejuang juga memberikan sesuatu hal yang sifatnya kontribusi, Iya. apa itu makanan dan Iya. lain-lain sebagainya. Nah, Ya. tahun 45 itu ya rumahnya seperti sekarang ini kan sudah hebat ini. Nggih, alhamdulillah. Sudah cukup besar. Sudah baiklah di saat Iya. itu rumah yang kayak rumahnya Pak Syarif ini. Iya. Sehingga layak dibuat markas waktu dibuat itu mungkin. markas sehingga menampung berapa puluh saja Nggih, mampu gitu. nggih, Ya. nggih. Nah, ini dari bapak saya itu ada informasi mau diberi jasa oleh pemerintah. Waktu itu nggih. Ya, karena rumahnya simpati. Tapi waktu itu urus nggak cair. Oh, ngaten nggih. Nah, Alhamdulillah. bapak saya memang waktu awal ditempati itu tidak ada pemikiran nanti mendapatkan seperti itu. Mendapatkan imbalan jasa atau Iya, bagaimana, itu. yang penting niatnya berjuang lah berjuang. sama-sama. Sehingga informasi itu ditelusuri tidak kunjung berhasil, ya pasrah, ikhlas saja. Oh, Itu ceritanya begitu. Alhamdulillah. Saya sudah dewasa waktu itu. Nggih, nggih. Saudaraku, alhamdulillah itu tadi bincang-bincang saya sedikit. Mungkin Pak Taslim ini juga saksi sejarah karena mendapatkan cerita langsung dari orang tuanya, yaitu Bapak Muhammad Syarif, Iya. yang rumahnya dibuat markas oleh tentara Hizbullah atau YON 39 Condromowo. Mudah-mudahan saya sendiri berdoa, mungkin pemirsa Tembelang TV yang berbahagia, kita berterima kasih atas jasa beliau, yaitu Bapak Muhammad Syarif, atas apa yang diberikan kepada pejuang kita, leluhur kita waktu itu, yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan negara kita untuk kita generasi muda. Kita berdoa mudah-mudahan di alam barzah Mbah Syarif atau Pak Iya. Syarif senantiasa mendapatkan balasan yang baik, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Taslim, kula matur sembah nuwun sanget wedale. Mudah-mudahan tetap diparingi sehat, rahayu wilujeng. Alhamdulillah. Saudaraku, tetap ikuti napak tilas saya dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.